Wiji Tukul. Wiji Tukul adalah seorang penyair dan aktivis rakyat dari Solo yang vokal mengkritik rezim Orde Baru melalui puisi-puisinya. Ia aktif menyuarakan perlawanan terhadap ketidakadilan sosial, militerisme, dan otoritarianisme lewat gerakan Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (JAKER). Pada tahun 1996, Tukul mulai diawasi oleh intelijen karena keterlibatannya dalam gerakan pro-demokrasi, termasuk mendukung Partai Rakyat Demokratik dan PRD yang dicap sebagai musuh negara. Pasca peristiwa Kuda Tuli, kerusuhan 27 Juli 1996, Tukul masuk daftar buronan karena dianggap mendukung gerakan subversif. Dari tahun 1996 sampai 1997, ia hidup berpindah-pindah, bersembunyi dari kejaran aparat, termasuk tinggal di Yogyakarta, Kalimantan, dan Jakarta. Pada Januari 1998, ia terakhir kali terlihat di Jakarta. Setelah itu, keberadaannya tidak pernah diketahui lagi. Ia diyakini menjadi korban penculikan oleh tim Mawar, satuan dari Kopassus yang bertanggung jawab atas rangkaian penculikan aktivis pada masa itu. Namanya masuk dalam daftar 13 aktivis yang hilang secara paksa dan belum ditemukan hingga hari ini. Pemerintah belum pernah mengakui secara resmi keterlibatan militer dalam hilangnya Wiji Tukul. Hingga kini statusnya masih hilang, tanpa kejelasan apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Ia menjadi simbol perlawanan rakyat tertindas dan ikon perjuangan HAM. Herman Hendrawan. Herman Hendrawan adalah seorang aktivis pro-demokrasi yang tergabung dalam Partai Rakyat Demokratik, PRD. Ia aktif dalam gerakan mahasiswa dan dikenal kritis terhadap pemerintahan Orde Baru menjelang kejatuhan Soeharto. Pada 12 Maret 1998, Herman dijemput oleh sekelompok orang tak dikenal di Jakarta. Ia saat itu dalam perjalanan menuju pertemuan organisasi. Ia tidak pernah kembali dan sejak saat itu tidak ada kabar atau jejak keberadaannya. Menurut kesaksian dari aktivis yang selamat dari penculikan, Herman sempat terlihat berada di salah satu lokasi tahanan rahasia yang digunakan oleh tim Mawar, unit dari Kopassus yang terlibat dalam operasi penculikan. Herman diyakini menjadi korban penghilangan paksa dalam rangka membungkam aktivis yang menentang rezim Orde Baru. Ia termasuk dalam daftar 13 aktivis yang hilang dan tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Komnas HAM menyatakan penculikan ini sebagai pelanggaran HAM berat, namun hingga kini belum ada pertanggungjawaban hukum yang tuntas. Hingga sekarang, Herman Hendrawan masih misterius. Tidak ada informasi apakah ia masih hidup atau telah meninggal. Bima Petrus. Petrus Bima Anugrah, atau lebih dikenal sebagai Bima Petrus, adalah seorang aktivis muda yang tergabung dalam Partai Rakyat Demokratik, PRD, sebuah organisasi politik yang menuntut reformasi dan dianggap radikal oleh rezim Orde Baru. Bima aktif mengorganisir gerakan mahasiswa dan buruh, serta terlibat dalam aksi-aksi menuntut kejatuhan Soeharto dan pembukaan ruang demokrasi. Ia dikenal sebagai kader militan dan vokal dalam menyuarakan penolakan terhadap militerisme dan ketimpangan sosial. Maret 1998, Bima Petrus menghilang di Jakarta. Ia diduga menjadi korban penculikan sistematis oleh tim Mawar, bagian dari Kopassus yang saat itu menjalankan operasi rahasia untuk membungkam aktivis. Saksi-saksi menyebutkan bahwa Bima terakhir kali terlihat saat hendak menghadiri rapat organisasi. Setelah itu, ia tidak pernah kembali dan tidak ada kabar maupun jejak keberadaannya hingga kini. Namanya tercatat dalam daftar 13 aktivis hilang yang diumumkan oleh Komnas HAM. Sampai sekarang, negara belum memberikan klarifikasi resmi atau pertanggungjawaban hukum atas penculikannya. Keluarga dan para aktivis terus menuntut pengungkapan kebenaran melalui aksi-aksi damai, termasuk aksi Kamisan di depan Istana Negara. Yani Afri adalah salah satu dari 13 aktivis pro-demokrasi yang hilang secara paksa pada masa transisi akhir Orde Baru, menjelang reformasi tahun 1998. Informasi tentang dirinya memang tidak sebanyak tokoh-tokoh lain seperti Wiji Tukul atau Petrus Bima, tetapi ia tetap tercatat sebagai korban penculikan politik yang belum ditemukan hingga kini. Pada awal 1998, Yani Afri aktif dalam gerakan mahasiswa dan kelompok yang menyuarakan reformasi. Ia dikenal sebagai sosok yang berani menyuarakan kritik terhadap rezim militeristik Orde Baru. Saat itu, aksi-aksi massa yang dipimpin mahasiswa dan aktivis kian marak. Aparat keamanan, khususnya tim Mawar dari Kopassus, menjalankan operasi senyap untuk membungkam para aktivis yang dianggap membahayakan stabilitas politik. Yani Afri diculik di tengah gelombang penculikan terhadap aktivis pro-demokrasi. Lokasi dan waktu persis penculikannya tidak banyak terdokumentasi, namun ia dinyatakan hilang bersamaan dengan aktivis lainnya. Setelah hilang, tidak ada kabar atau jejak keberadaannya. Tidak ditemukan informasi mengenai penahanan, keberadaan jenazah, atau bukti resmi kematiannya. Dedi Hamdun adalah seorang aktivis pro-demokrasi yang aktif dalam Partai Rakyat Demokratik, PRD, sebuah partai oposisi yang dianggap radikal oleh rezim Orde Baru. Ia dikenal sebagai salah satu penggerak aksi mahasiswa dan buruh yang menentang kekuasaan otoriter Presiden Soeharto menjelang reformasi. Awal Januari 1998, Dedi Hamdun diculik oleh sekelompok orang yang diduga kuat merupakan bagian dari tim Mawar.
unit operasi khusus dari Kopassus yang saat itu menjalankan operasi penangkapan diam-diam terhadap aktivis. Ia diambil secara paksa, tanpa surat resmi penahanan dan tanpa diketahui oleh keluarganya. Tidak ada informasi keberadaan atau kondisi Dedi sejak saat itu. Ia tidak pernah dikembalikan seperti beberapa aktivis lain yang sempat dibebaskan. Laporan investigasi menunjukkan bahwa ia kemungkinan besar ditahan secara ilegal di lokasi rahasia militer, mengalami penyiksaan, dan kemudian dihilangkan. Suyat. Suyat adalah seorang aktivis muda asal Solo yang tergabung dalam Forum Kota, Forkot, sebuah organisasi pro-demokrasi yang kritis terhadap rezim Orde Baru. Ia dikenal aktif dalam mengorganisir aksi-aksi menuntut reformasi dan pembebasan rakyat dari tekanan militer dan ketidakadilan sosial. 23 Februari 1998, Suyat diculik di kawasan Solo oleh sekelompok orang tak dikenal yang diyakini merupakan bagian dari aparat militer. Setelah penculikan, keluarganya tidak pernah menerima kabar resmi mengenai keberadaannya. Beberapa saksi mata menyebutkan Suyat sempat dibawa ke suatu tempat penahanan rahasia, namun tidak pernah dikonfirmasi secara resmi. Ia termasuk dalam daftar 13 aktivis yang hilang secara paksa dan tidak kembali hingga kini. Penculikan Suyat terjadi di tengah gelombang penculikan sistematis terhadap aktivis pro-reformasi menjelang runtuhnya Orde Baru. Ia diduga menjadi korban operasi yang dijalankan oleh tim Mawar, satuan dari Kopassus. Hingga kini, tidak ada pengadilan HAM yang berhasil mengungkap kebenaran atau menemukan jasadnya. Noval Al-Kathiri. Noval Al-Kathiri adalah salah satu dari 13 aktivis pro-demokrasi yang hilang secara paksa pada masa transisi akhir rezim Orde Baru. Tepatnya sekitar tahun 1997 sampai 1998. Ia terlibat dalam gerakan mahasiswa dan aktivitas perlawanan terhadap pemerintahan otoriter saat itu. Noval dikenal sebagai aktivis yang terlibat dalam berbagai aksi demonstrasi menuntut reformasi dan penghapusan dufungsi ABRI. Diduga berhubungan dengan organisasi-organisasi kiri atau progresif seperti Partai Rakyat Demokratik, PRD atau Forum Kota, Forkot, yang saat itu dianggap musuh negara oleh pemerintah Orde Baru. Noval Al-Kathiri dilaporkan hilang pada awal tahun 1998 di tengah gelombang penculikan sistematis terhadap para aktivis. Ia diyakini diculik oleh tim Mawar, unit khusus di bawah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang terlibat dalam operasi senyap membungkam aktivis. Hingga kini, keberadaan Noval tidak pernah diketahui. Tidak ditemukan jejak tubuh, surat, atau saksi hidup yang dapat mengungkap secara pasti apa yang terjadi padanya. Hendra Hambali adalah salah satu aktivis pro-demokrasi yang menjadi korban penculikan menjelang runtuhnya rezim Orde Baru pada 1998. Ia termasuk dalam daftar 13 aktivis yang hilang secara paksa dan hingga kini belum ditemukan. Hendra adalah aktivis mahasiswa yang terlibat dalam gerakan reformasi. Ia dikenal aktif dalam menyuarakan tuntutan perubahan politik, penghapusan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, dan demokratisasi. Pada awal 1998, Hendra diketahui ikut mengorganisir berbagai aksi mahasiswa yang mengecam pemerintahan Soeharto. Hendra dilaporkan menghilang sekitar bulan Februari-Maret 1998. Sebelum menghilang, ia sempat mengeluh kepada rekannya tentang adanya bayang-bayang penguntitan dan tekanan dari aparat. Keluarganya tidak pernah lagi mendapat kabar atau informasi keberadaannya. Menonton sama dengan subscribe. Tertarik sama dengan like dan komen. See you next video.